Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mayoritas. Tapi ini kan kemursyidhan Bapak Ibu. Dunia spiritual, dunia kegaiban. Nah, di dalamnya ada banyak kecenderungan hawa nafsu yang samar yang tak terlihat. Ada kerusakan hati. Ada tipu daya setan di dalamnya. Jadi tidak mungkin perihal kesucian ini diserahkan kepada suara mayoritas atau suara jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang kembali di channel kita tercinta ini, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kali ini kita akan mencoba untuk berbicara sesuatu yang sangat tinggi di dalam dunia tasawuf, yakni mursyid dan kemursyidan. Di sini kita berbicara tentang insan kamil, tentang seseorang yang sudah mendapatkan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, tentang seseorang yang kesadarannya telah memuncak dan terpusat di alam lahut, tentang seseorang yang sudah mengalami baqa billah, istilah lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memahami hal ini, ada baiknya lihat video saya sebelumnya, yaitu lapisan frekuensi hati. Karena tugas irsyad, mursyid, al-irsyad itu merupakan salah satu dari kandungan nafsu kamilah di tingkat lapisan frekuensi hati yang disebut frekuensi ana. Bapak Ibu sekalian, bila kita membuka referensi di dalam kitab-kitab tasawuf, maka kita dapatkan informasi bahwa keberadaan atau eksistensi Syekh Mursyid itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada namanya atau istilahnya yang khusus, yakni dalam pengertian bahwa Syekh Mursyid adalah seorang pemimpin sebuah tarekat sufi, atau dalam pengertian bahwa Syekh Mursyid itu merajai para wali di zamannya. Nah, jadi walau istilahnya datang belakangan, namun keberadaan Syekh Mursyid itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam Al-Quran disebut waliyan mursyida, tetapi memang istilah ini belum terlalu terdengar secara serius
sebagai seorang pemimpin dari lembaga tarekat atau yang merajai para wali pada zamannya, ya Bapak Ibu sekalian. Maka muncul pertanyaan, siapakah Syekh Mursyid pada zaman Nabi itu? Ya, Syekh Mursyidnya ya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Syekhul Masyayikh, guru semua syekh di dunia ini. Karena itulah seluruh silsilah tarekat sufi itu tersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Ibu sekalian, silsilah tarekat sufi itu sebetulnya jauh lebih kuat, lebih thiqah ketimbang silsilah hadis. Kenapa demikian? Karena kesibukan para hadis baru dimulai pada akhir abad pertama Hijriah atau 85 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah. Nah, tepatnya adalah setelah munculnya instruksi pemerintahan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan, menghimpun, mendokumentasi dan mengkodifikasi hadis-hadis Nabi yang sudah banyak tercecer setengah abad lebih, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika hadis Nabi itu sudah banyak bercampur dengan hadis-hadis dhaif, dengan hadis-hadis palsu, baru ada kesibukan yang masif terhadap hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita belum lagi berbicara tentang tragedi yang menimpa perjalanan keilmuan Islam itu, seperti hancurnya kota Baghdad pada 1258, di mana hampir seluruh buku-buku atau kitab-kitab literatur yang tersimpan di Baitul Hikmah, nah, sebagai perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu, nah itu habis ditenggelamkan hampir semuanya, Bapak Ibu sekalian, ke sungai Tigris oleh pasukan Hulagu Khan. Nah, saksi sejarah itu mencatat bahwa sungai Tigris itu menghitam oleh tinta-tinta para ulama. Bayangkan berapa banyak kitab yang ditenggelamkan. Nah, bagaimanapun tragedi Baghdad berdarah ini berimbas pada banyaknya hadis-hadis Nabi yang hilang, lenyap, bersama dengan lenyapnya tinta-tinta para ulama di sungai Tigris itu. Nah, sementara itu silsilah tarekat, Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak pernah mengalami tragedi semacam itu. Oleh karena itu, pada umumnya informasi yang diperoleh dari tarekat sufi itu, nah, bila demikian, memiliki kesahihan lebih kuat, lebih thiqah ketimbang informasi dari hadis. Dilihat dari kekuatan sanad atau silsilah dari keduanya. Jadi perspektif sanad, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa Syekh Mursyid itu telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau Sirrul Asrar itu menjelaskan, Inna sahabata kanu ahlul jadbah biquwwati suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma intasharat tilka al-jawadhib ba'da aliyin ila masyayikh at-tariqah. Thumma tasha'aba ila salasila kathiratin hatta dha'afat wa inqata'at an kathirin minhum. Fabaqiya minhum al-murassamuna fi surati syuyukhah bila ma'nan. Thumma tasha'aba minhum ahlul bidah. Sesungguhnya para sahabat itu merupakan ahli jazbah, Bapak Ibu,
ahli hakikat, karena kekuatan persahabatan mereka dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyebarlah jazbah atau ilmu hakikat tadi itu setelah Imam Ali kepada syekh-syekh tarekat, lalu berkembang pada silsilah yang sangat banyak, sehingga melemahlah atau terputuslah kebanyakan silsilah tarekat itu. Akhirnya tersisalah orang-orang yang gambaran fisik atau penampilan zahirnya adalah seorang syekh, namun pada hakikatnya bukan syekh. Kemudian bermunculanlah dari mereka ini tarekat yang sudah lemah atau terputus silsilahnya tadi itu ahli-ahli bid'ah di tingkat tarekat. Nah, jadi berdasarkan penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, ilmu hakikat sebagaimana yang ditekuni seluruh tarekat sufi itu bersumber dari Nabi sendiri. Lalu kemudian silsilah ilmu hakikat ini dilanjutkan oleh para sahabat khusus yang memang dianggap memiliki kualitas spiritual yang sangat tinggi. Nah, sebagaimana dalam penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir tadi, yaitu seorang sahabat yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Imam Ali bisa dikatakan merupakan seorang kutub yang menggantikan baginda Nabi. Namun di dalam hadis lain memang terdapat beberapa isyarat. Ada beberapa orang sahabat yang melanjutkan kemursyidan baginda Nabi Muhammad SAW seperti Imam Abu Bakar, kemudian Imam Salman Al-Farisi, kemudian Imam Uwais Al-Qarni di Yaman. Namun demikian, wali kutubnya itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bapak Ibu sekalian, maka lalu muncul pertanyaan, siapa yang mengangkat mereka itu? Sehingga mereka secara aklamasi dan sahih memiliki otoritas penuh kemursyidan. Siapa yang mengangkat mereka itu? Yang mengangkat mereka itu, Bapak Ibu sekalian, adalah Allah. Dalam hal ini seringkali diselenggarakan melalui perantaraan baiat yang diberikan oleh baginda Nabi kepada mereka. Dengan kata lain, baginda Nabi itulah yang mengangkat mereka. Baginda Nabi itulah yang memberikan khirqah kemursyidan kepada mereka. Oh, jadi Ustaz, mereka itu tidak diangkat oleh umat atau para sahabat pada masa itu? Ya tidak, Bapak Ibu sekalian, ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apalagi ini masalah yang bersifat spiritual, bersifat ruhani. Ya tidak mungkin diserahkan pada umat, pada mayoritas umat manusia. Nah, sebagaimana yang biasanya terjadi di dunia politik. Ya kalau milih presiden, gubernur, mungkin saja pemilihan itu didasarkan pada suara mayoritas. Tapi ini kan kemursyidan, Bapak Ibu. Dunia spiritual, dunia kegaiban. Nah, di dalamnya ada banyak kecenderungan hawa nafsu yang samar, yang tak terlihat. Ada kerusakan hati. Ada tipu daya setan di dalamnya. Jadi tidak mungkin perihal kesucian ini diserahkan kepada suara mayoritas atau suara jamaah. Karena beda urusan ini diserahkan pada mayoritas atau kebanyakan manusia. Emang kebanyakan manusia itu apa, Bapak Ibu sekalian?
Apa kebanyakan manusia itu? Coba kita buka Al-Quran. Nah, aktsarun nas atau katsiran minan nas. Apa kata Al-Quran? Apa yang dimaksud kebanyakan manusia itu? Jadi dalam Al-Quran kebanyakan manusia itu apa? Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, la ya'lamun. Tidak beriman, la yu'minun. Banyak ingkar, kufur. Itu kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. Kebanyakan manusia itu fasik. Kebanyakan manusia itu berpaling dari kebenaran. Malas. Kemunafikan. Kebanyakan manusia itu sesat, berprasangka buruk, negative thinking, berbuat zalim. Kebanyakan manusia itu berselisih. Nah, itu kebanyakan manusia. Tidak ada kebanyakan manusia itu beriman, kebanyakan manusia itu soleh, kebanyakan manusia itu santun. Tidak. Kebanyakan manusia itu biasanya negatif-negatif, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi misalnya nih ya, misalnya. Jadi ada ribuan orang, Bapak Ibu. Atau jutaan orang deh. Atau lebih banyak lagi deh, miliaran orang misalnya ya. Misalnya berbondong-bondong mengangkat saya jadi seorang Syekh Mursyid. Nah, misalnya ya. Nah, bagaimana sikap saya? Ya, saya tidak akan saya terima walaupun miliaran orang berbondong-bondong mengangkat saya. Ya, untuk apa? Untuk apa dipilih oleh kebanyakan manusia? Emang ini politik yang sangat dekat, sangat lekat dengan hasrat dan kecenderungan hawa nafsu. Kebanyakan manusia itu kan tidak bersyukur. Ada banyak kepentingan. Ada udang di balik batu. Ya, mengikuti kebanyakan orang itu berarti ya saya tidak berbeda dengan mereka. Sama-sama mempertuhankan hawa nafsu sebagai aktaruna, sebagai kebanyakan manusia. Ya, karena kebanyakan manusia tidak bersyukur, ya saya juga termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur juga. Jadi saya sama mereka tidak jauh berbeda. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati, mematuhi kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka itu, kebanyakan mereka itu hanya mengikuti persangkaan mereka. Wa inhum illa yahrusun. Mereka itu hanya menduga-duga. Ya, lebih baik saya mendengar kepada satu orang yang benar ketimbang saya mendengar miliaran orang, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Tapi Ustadz Mursyid itu udah meninggal dunia, Ustadz. Nah, dan Mursyid itu tidak meninggalkan informasi apapun mengenai pengganti beliau. Ya, kalau begitu tanyakan saja pada batin terdalam kita. Istafti qalbak, kata Nabi. Mintalah nasihat dari dalam hati kita sendiri. Hati kita tidak akan berdusta. Ya. Jadi kita tidak usah membuat siasat-siasat, membuat rasionalisasi.
Tidak usah kita mendengar apa kata kebanyakan orang gitu. Ya kita tanya sama batin kita terdalam. Istafti qalbak. Mintalah nasihat dari dalam batin kita sendiri. Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, seorang mursyid dari tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Mesir. Nah, di mana di dalam Al-Hikam beliau menjelaskan atau menasihatkan, ajhalun nasi man taraka yaqina ma 'indah lidhanni ma 'indan nas. Sebodoh-bodoh manusia itu adalah dia yang mengabaikan keyakinan yang ada di dalam hatinya sendiri demi mengikuti persangkaan kebanyakan orang. Jadi demi mengikuti persangkaan kebanyakan orang dan mengabaikan kata hatinya sendiri, inilah kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari tadi, sebodoh-bodohnya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bila kita cerdas spiritual, apalagi kita terbiasa berzikir, misalnya ya, istafti qalbak, mintalah nasihat dari dalam batin kita sendiri. Nah, dengan cara apa? Ya, duduk diam tawajuh. Duduk diam tawajuh yang murni, yang tulus, yang jujur, yang bebas dari pengaruh akal pikiran, dari siasat-siasat rasionalisasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Syekh Mursyid itu ya sama sekali bukan pilihan manusia. Tidak mampu walaupun jutaan manusia memilih seseorang sebagai seorang syekh, belum tentu itu pilihan Allah. Nah, pastinya Syekh Mursyid itu adalah pilihan Allah, dan pengangkatannya pada umumnya diserahkan pada syekh dari silsilah sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, hanya saja di akhir zaman ini Bapak Ibu ya, muncul tarekat-tarekat karena syekh sebelumnya tidak memberikan khirqah atau tidak memberikan wasiat apapun, maka terjadilah kegoncangan dan juga kegalauan di dalam tarekat tersebut. Lalu kemudian sebagian khalifah atau wakil talqin dari tarekat tersebut mencoba untuk menghimpun kekuatan dari para jamaahnya, lalu memprovokasi jamaahnya itu dengan isyarat yang sangat halus ya. Jadi dengan isyarat yang sangat halus agar jamaahnya itu mengangkat dirinya atau menunjuk dirinya sebagai seorang Syekh Mursyid. Nah, cara ini atau siasat ini dijadikan sebagai cara untuk mensiasati, mengakal-akali atau merasionalisasi ketiadaan Syekh Mursyid yang sudah wafat tadi itu Bapak Ibu. Nah, karena memang sebelum itu mereka juga sudah membuat sebuah syarat. Nah, mungkin ya, sebuah syarat mungkin yang sudah dirasionalisasi oleh kalangan mereka bahwa kedudukan syekh itu mungkin diperoleh. Nah, mungkin diperoleh ya Bapak Ibu, asalkan syarat tadi itu apa? Asalkan dengan syarat tidak diminta ya, atau tidak didasarkan pada keinginan sendiri. Maka dengan penganalitas jamaahnya itu, dia pun terbebas dari motivasi demikian. Dia dianggap memenuhi syarat karena tidak meminta dan tidak menginginkan itu. Jadi kalau dia ditanya, kenapa berani itu mengambil kedudukan syekh itu?
maka dia akan bisa memberikan alasan. Jadi saya sama sekali tidak ada niat pengen jadi mursyid. Dia bisa buat alasan begitu. Jadi saya sama sekali tidak ada niat pengen jadi mursyid. Nah, kenapa? Karena saya tidak punya keinginan itu. Gitu. Ya, tapi kalau kebanyakan orang menginginkan saya sebagai mursyid mereka, ya bagaimana lagi? Ya semoga saja saya bisa memegang amanah mereka itu dan menyampaikan ruh mereka kepada Allah. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, aduh ya. Ini ya, rasionalisasi. Segampang itu ya. Urusan langit kok diserahkan pada mayoritas umat manusia gitu loh. Kok begitu saja menerima khirqah dari kebanyakan manusia? Nah, di mana kebanyakan manusia itu berdasarkan banyak ayat Al-Quran, la yashkurun. Kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Kebanyakan mereka itu melanggar perintah Allah. Kok diikut gitu loh? Maka istafti qalbak. Mintalah nasihat dari dalam hatimu sendiri. Tapi Ustadz, kita kan perlu mursyid yang hidup Ustadz. Memang benar, kita memang sangat membutuhkan keberadaan seorang syekh yang masih hidup. Jasadnya. Dalam rangka apa? Untuk irsyad dan ikmal. Untuk membimbing dan menyempurnakan ruhani kita. Tetapi kemudian, kalau memang tidak ada, ya, tidak ada penerus misalnya, terus kita mau apa gitu? Ya, kalau tidak ada, kita mau apa? Memaksakan kehendak, membuat rasionalisasi seperti itu. Ya sudah gitu Bapak Ibu, terima itu. Tidak ada ya terima itu. Ridho kita dengan ketentuannya. Sebagai bukti bahwa kita adalah murid yang taat kepada syekh kita. Sebagai bukti bahwa apa yang kita baca setiap hari itu di dalam zikir-zikir kita, waridhaka maktubi. Waridhaka matlubi, ridhomu ya Allah yang aku harapkan. Betul-betul meresap dalam rasa ruhaniah kita yang terdalam. Jadi ya kita ridho saja dengan ketentuannya itu. Tapi kan Ustaz, kita tidak boleh pasrah begitu saja. Jadi kita harus ada usaha Ustaz, harus ada siasat. Oh, begitu. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Kita buat analogi ya. Nah, sekarang ini Anda baru beli HP Android baru, ya. Belum sampai rumah, HP Android baru Anda itu jatuh. Hancur, berantakan. Nah, pertanyaannya, apa sikap Anda bila hal demikian terjadi pada diri Anda? Apa yang Anda lakukan? HP baru Anda jatuh berantakan, tidak bisa digunakan lagi. Protes? Marah? Apa ngambek? Ngurung diri di kamar? Murung selama 1 bulan? Untuk apa murung? Ya, untuk apa protes? Untuk apa melakukan rasionalisasi? HP sudah hancur. Ya sudah, apa sikap terbaik itu? Ya sudah, terima itu sebagai kenyataan sejarah. Anda mau marah, mau protes, mengakal-akali, ya tetap saja HP itu sudah hancur berkeping-keping. Tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Bila Anda masih belum mampu menerima kenyataan ini,
kehidupan Anda akan terganggu 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu, kesadaran batin Anda tidak akan meningkat. Kenapa? Karena hati Anda itu masih melekat dengan HP itu, HP Android tadi itu. Jadi 1 bulan badan Anda itu bertambah usianya. Tetapi gara-gara HP tadi itu, kesadaran Anda tertinggal di 1 bulan yang lalu. Tidak mampu menyadari bahwasanya masih banyak yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena hati masih melekat pada kejadian yang menyakitkan tadi itu. Usia bertambah, kesadaran tertinggal di 1 bulan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, nah, seperti kerbau. Bapak Ibu tahu kerbau ya? Apa perbedaan kerbau dengan manusia? Badannya terus bertambah besar, tetapi tidak bertambah kebijaksanaan. Nah, itu sama seperti kita yang tidak mampu menyadari kenyataan sejarah tadi. Jadi kesadarannya tertinggal, tidak tumbuh berkembang bersamaan dengan bertambahnya usia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hati masih melekat pada HP yang rusak berantakan itu, maka kita tidak akan bisa melihat dalam gelap. Kita tidak akan bisa mendapatkan jalan keluar terbaik. Kita sama sekali tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, karena itu, ya terima itu sebagai kenyataan. Dengan hati yang tulus tentu saja dan ikhlas. Terima itu. Sehingga hati kita ini benar-benar terbebas dari kemelekatan yang menyakitkan tadi itu. Nah, hati menjadi benar-benar bebas dari pengaruh negatif masa lalu tadi. Dan kita pun memiliki kesadaran yang besar di kekinian kita. Lalu setelah itu, setelah hati tenang, setelah kita terbebas dari pengaruh negatif masa lalu bagaimana? Ya, kalau kita sudah tenang, kita akan bisa melihat jalan keluar. Kita bisa mencari uang dengan tenang. Lalu kemudian kita kumpulkan lagi uang, kita beli HP Android yang baru, ya sudah. Selesai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa sih yang dimaksud wali Allah? Yaitu mereka yang menjadi budak waktunya di kekiniannya. Itulah wali Allah. Mereka yang tidak melekat pada masa lalu, juga tidak melekat pada masa depan. Di dalam kitab Jami' al-Usul fil Auliya terdapat tafsir mengenai sebuah ayat, yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak sedih, tidak khawatir, atau tidak khawatir, tidak sedih. Apa yang dimaksud la khaufun wala yahzan? Tidak khawatir, tidak sedih. Maksudnya dia tidak melekat pada masa lalu sehingga dia bersedih, atau melekat pada masa depan sehingga dia khawatir. Jadi mereka berada tetap di kekiniannya, kesadarannya hudur di kekiniannya. Nah, mereka para wali Allah itu benar-benar hidup di kekiniannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila demikian, bila seorang syekh tidak meninggalkan pesan atau wasiat apapun mengenai pengganti beliau, ya sudah, terima itu. Ridho kita dengan ketentuan itu. Kemampuan kita untuk menerima kenyataan ini menunjukkan batin ruhaniah kita itu betul-betul berkualitas. Bila kita tidak mampu menerima, atau kita tidak mau menerima kenyataan itu, maka kita dimungkinkan akan tersesat dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Kita akan diperbudak oleh hawa nafsu rendah. Kita akan melakukan rasionalisasi.
Sehingga akhirnya apa? Kualitas batin dan spiritual kita menjadi sangat merosot karenanya. Kita melakukan fluktuasi keimanan yang menurun tajam karenanya. Guru Agung Pangsa Banom, Syekh Ahmad Shahibul Wafata Juang Arifin, di dalam diagram Latifah 7 itu menyebut ridho atau kemampuan menerima kenyataan itu di dalam nafsu mutmainnah, diri yang tenang. Nah, kalau kita buka apa kandungan nafsu mutmainnah itu? Ada jud, tawakal, ibadah, syukur, khasyah, dan ridho. Kita ridho, kita menerima itu sebagai kenyataan, kita rela. Pertanda kita memiliki nafsu yang mutmainnah, kita memiliki batin yang tenang. Nah, kemudian dalam diagram Latifah 7 itu juga, setelah nafsu mutmainnah ini, kualitas ridho ini akan semakin ditingkatkan di nafsu setelahnya, yaitu nafsu rodiyah, diri yang ridho, dan mardiyah, diri yang diridhoi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila dengan adanya ujian tersebut kita tidak mampu menerima, maka jangankan nafsu mardiyah, jangankan nafsu radiyah, nafsu mutmainnah pun kita tak dapat. Bahkan bisa jadi turun merosot tajam ke nafsu di bawahnya, yaitu nafsu lawamah. Nah, kita pun jadi suka mencela, laum, ya, itu nafsu lawamah. Mengikuti hawa nafsu, al-hawa, berbuat makar, bangga sama diri sendiri, menjelekkan orang lain, ghibah, pamer, ya, riya, zalim, bohong, dan lalai, ghaflah, dikendalikan oleh memori negatif bawah sadar, ghaflah. Kita pun kemudian semakin pandai membuat siasat, pandai melakukan rasionalisasi. Nah, dengan kandungan-kandungan nafsu lawamah di dalamnya. Laum, hawa, makar, ujub, ghibah, riya, zulm, kidzab, dan ghaflah tadi itu. Terlebih lagi ya Bapak Ibu, apabila ketidakmampuan menerima, yaitu menerima syekh tadi ya, syekh, nah, ketiadaan syekh tadi, nah, itu dilakukan oleh para khalifah mursyid atau para wakil talqin. Oh, mereka kemudian membuat siasat-siasat untuk pengangkatan kemursyidaan. Aduh, jadi turun banget ya. Jadi jauh banget itu. Nah, dengan sikap yang demikian protes, dengan sikap protes demikian, tidak menerima, jangankan nafsu mutmainnah tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, malahan mungkin nafsu lawamah itu yang mengendalikannya. Nah, laum suka mencela, hawa, makar, ujub, ghibah, riya, zulm, kidzab, dan ghaflah. Jadi dikendalikan oleh memori-memori negatif atau sampah-sampah intelektual yang tersimpan di dalam wadah hatinya. Bahkan malahan bisa-bisa nafsu amarah. Kalau sudah bohol, heros, serakah ya, hasad, jahal, hasad itu dengki, jahal, bodoh spiritual. Itu hanya cerdas intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan spiritual. Ini nafsu termasuk nafsu amarah, jahal, kebodohan spiritual, syahwat. Nah, syahwat itu terlalu berlebihan dalam mencintai anak, istri, dan harta benda. Godop, marah, mudah tersinggung, sensitif. Wah, berbahaya kalau kita dikendalikan oleh
nafsu amarah ini, wah jauh merosot keimanan kita. Tentu sekalian, saya pernah bertemu dengan seseorang yang terlihat dia itu begitu ambisius untuk menjadi seorang syekh mursyid. Nah, dia sudah cerita ke sana kemari mengenai kebolehan pengangkatan kemursyidaan itu melalui suara jamaah. Nah, tetapi kemudian telinga saya ini mendengar perkataannya kasar, bahkan kotor ya Bapak Ibu, kotor, dan juga ada keangkuhan di dalam kata-katanya itu, ada keserakahan. Nah, saya berpikir bagaimana bisa orang seperti ini menjadi seorang mursyid, pembimbing ruhani, sementara nafsu amarahnya masih begitu kuat melekat di dalam hatinya. Padahal kan seorang syekh mursyid itu nafsunya itu sudah melewati 7 lapis nafsu. Amarah, lawawa, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Ini di posisi nafsu amarah pengen menjadi mursyid. Waduh, jauh banget ya Bapak Ibu sekalian ya. Oh, jauh banget. Itu nafsu kamilah itu lapisan tertinggi. Nafsu yang sempurna. Di dalamnya apa? Nafsu kamilah itu, kata para sahabat Anom, di dalam nafsu kamilah itu ada irsyad, membimbing. Irsyad, tugas mursyid. Iqbal, menyempurnakan ruh murid. Itu nafsu kamilah. Irsyad, iqbal, baqa, billah. Nah, kesadaran memuncak, menetap dalam duduk tawakuf atau tawajuh yang lama. Laduni. Apa laduni? Ya, kata Tuan Syekh, bisa mengetahui kejadian masa lalu, kejadian yang sedang terjadi, yaqa, dan kejadian yang akan terjadi, yaitu sayaqa. Dan juga orang yang sudah sampai pada nafsu kamilah itu dia tajali, dapat tajali. Apa itu tajali? Dirinya menjadi manifestasi sifat-sifat ketuhanan. Ini benar. Tapi kalau masih serakah, masih ada nafsu amarah, apalagi ya, nafsu lawamah, masih sangat jauh sekali Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita memang memiliki batin ruhaniah yang berkualitas tinggi, ya kita terima itu sebagai kenyataan. Kita terima kenyataan itu sebagai ketentuannya yang harus kita terima dengan penuh rela, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Nah, dengan menerimanya itu tanda batin kita ini adalah batin yang tenang, mutmainnah, karena di dalamnya ada ridho ya. Nah, semoga saja meningkat menjadi batin rodiyah. Nah, rodiyah ini kan nafsu yang rodiyah, ridho. Nah, ini udah luar biasa. Kemudian ditingkatkan lagi ke nafsu berikutnya, yaitu nafsu mardiyah. Nah, kita mendapat ridhonya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nafsu mardiyah itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada juga orang yang membuat alasan. Nah, dia bilang gini, kita memang perlu syekh baru yang masih hidup, Ustaz. Karena kalau tidak hidup, siapa yang akan membawa doa-doa kita itu, gitu. Ya mungkin benar ya. Nah, tapi coba Anda tambah informasi yang Anda peroleh itu di video saya yang berjudul Warma Trifungsi, wadah Raja Magnet Trifungsi. Nanti kita akan paham bahwasanya masalah terjawabnya doa itu kita tidak harus melalui kendaraan tarekat. Di luar tarekat pun itu mungkin, tapi nggak apa-apa. Nah, memang Guru Agung Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Shalih Bafatahul Arifin juga dalam kitab Miftahus Sudul beliau, nah itu menjelaskan bahwa silsilah itu salah satunya berfungsi watujawibu arwahul masyayikh
minasy-syekh al-hayy ila Rasulillah ila hadratillah. Jadi syekh yang masih hidup itu yang memberikan secara bersilsilah mengantarkan doa kepada Allah sehingga doa kita menjadi mustajab, terjawab. Ya betul. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, membawa doa, ya, membawa doa itu seperti apa Bapak Ibu? Apa membawa doa itu pakai keranjang maksudnya? Emang syekh yang masih hidup itu bisa membawa doa? Syekh yang masih hidup bisa membawa doa? Sehingga kita perlu syekh yang hidup itu. Nih, sepengetahuan saya ya, sepertinya Guru Agung Pangerensa Abah Anom itu tidak pernah terbang ke langit loh Bapak Ibu selama beliau hidup. Beliau terus-menerus berada di madrasah. Beliau tidak pernah tiba-tiba menghilang dari madrasah. Pangerensa kemana? Oh, lagi terbang ke langit, sedang ngantar doa-doa para murid. Tidak pernah ya. Jadi al-syekh al-hayy atau syekh yang hidup itu sebetulnya bukan badannya ya Bapak Ibu, tetapi yang dimaksud hidup itu adalah ruhnya ya, batinnya, ruhnya yang sudah sampai ke alam lahud, ruh yang sudah sampai kepada Allah, ruh yang hatinya sudah sampai pada lapisan frekuensi hati terdalam, yaitu frekuensi ana. Jadi untuk apa kita memaksakan harus ada syekh yang masih hidup badannya? Untuk apa kita memaksakan atau mengharuskan adanya seorang syekh yang masih hidup badannya, tetapi batinnya tidak hidup? Batinnya masih suka ingkar, tidak menjaga adab, batinnya masih serakah, masih suka menilai, menganalisis, mengomentari, melakukan rasionalisasi. Hatinya masih banyak ganjalan-ganjalan. Kesana malu dia, kesini tak berani, sungkan, risih. Di hati masih banyak ganjalan. Untuk apa? Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu man mata iblis li'annahu awwalu man asa." Yang pertama mati itu iblis, kata Nabi, karena ia yang pertama ingkar. Jadi iblis itu walau badannya hidup bahkan hingga hari kiamat, tetapi dia dianggap mati oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa iblis disebut mati? Karena ruhnya ingkar, karena batinnya tidak mau menerima kenyataan bahwa Nabi Adam lebih mulia ketimbang dirinya. Dia tidak mau menerima itu. Dia lebih memilih untuk ingkar, isyan, asa. Dia lebih memilih untuk menyombongkan dirinya. Karena itulah iblis dianggap mati. Jadi syekh yang hidup atau syekh al-hayy itu Bapak Ibu bukan badannya ya, tetapi ruhaninya. Badan hidup, batin tak hidup, melanggar adab, suka ingkar, ya itu bukanlah syekh al-hayy. Itu adalah seperti perkataan Tuan Syekh yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Fabaqiya minhum al-murassamuna bi surati syuyukhah bila ma'nan. Maka tersisalah orang-orang yang gambaran fisiknya seperti syekh, tetapi hakikatnya dia bukan syekh mursyid.
thumma tasha'aba minhum ahlul bidah. Lalu bermunculanlah dari mereka, dari mursyid yang seperti ini, ahli-ahli bid'ah di tingkat tarekat atau di tingkat hakikat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab At-Tariqu Ilallah, beliau menasihatkan, nah, bagi kita yang sudah berada di dalam sebuah tarekat, lalu kita kehilangan seorang syekh, kehilangan guru kita. Apa kata Tuan Syekh? La taqulu ya wali, aina hadzal fard? Aina hadzal fardu fi hadzal zaman? Jangan sekali-kali engkau katakan, wahai wali, mana yang seorang itu? Mana mursyid itu di zaman sekarang? Nah, Tuan Syekh kemudian melanjutkan, fa iyyaka an tatarra biqauli syaitani lak, ma laka wa li hadha at-tariq qad mata ahluhu wa ma baqiya minhu idal ibarat. Apa kata Tuan Syekh ini? Janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan, sehingga engkau dengan berani berkata, malaka wali hadat tariq, apa yang sekarang kamu miliki? Apa sekarang yang dipunyai oleh tarekat ini? Hadat tariq qad mata ahlu, syekh mursyidnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Wa ma baqiya minhu illa ibarat, yang tersisa hanyalah ajaran-ajarannya saja. Sangat terlarang ya untuk mengatakan ini, sebagaimana jelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menjelaskan dalam paragraf yang agak panjang. Nah, beliau menyatakan, wa anta fi zamanin al-qabid fihi ala dinihi kal-qabid ala al-jamar, fatatruka bisababi dhalika mujahadata nafsik wa awaliyal umur wa tusghi ila qawli iblis wa tusghi ila qawli iblis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimah faman asgha limithli dhalika buridat himmatuh wa nahalla azmuh wa tatabba al-rukhas وتناول الشبهات فأظلم القلب وجره ذلك إلى الوقوع في الحرام فصار صديق الشياطين وأعرض عن المقصود فهلك مع الهالكين. Apa maksud perkataan Tuan Syekh ini, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, memang kita sekarang sedang berada di suatu zaman yang penuh fitnah. Memegang agama itu sama seperti memegang bara api. Nah, karena itu kita betul-betul sangat membutuhkan keberadaan seorang syekh mursyid yang hidup untuk membimbing kita. Nah, karena kebutuhan kita kepada syekh yang hidup itu, lalu kemudian kita membuat siasat-siasat, kita membuat rasionalisasi dengan alasan bahwa Allah itu senang memberikan rukhsah, Allah itu suka memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, kata Tuan Syekh tadi, rukhsah dan kemudahan itu di tingkat tarekat itu adalah tipu daya iblis. Ada tipu daya iblis di dalamnya. Lalu kemudian kita ambil kemudahan atau rukhsah yang merupakan tipu daya iblis tadi itu. Akhirnya kita pun terjebak pada yang samar, pada yang tidak jelas. Lalu kemudian hati kita pun menjadi gelap karenanya. Nah, kita tidak lagi mampu melihat bahwa diri kita ini telah angkuh, bahwa diri kita ini telah serakah. Kita tidak bisa melihat itu karena hati kita tidak ada cahaya, gelap. Fa'azlamal qalbu, hatinya menjadi gelap. Maka akhirnya kita pun tergiring pada yang haram, tergelincir pada yang terlarang, yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka setelah itu jadilah kita sebagai sahabat setan.
wa arada 'anil maqsud, maka menyimpanglah kita dari tujuan yang lurus. Fahalaka ma'al halikin, maka hancurlah kita bersama orang-orang yang hancur. Tapi ibu sekalian yang berbahagia, memang kita tidak pungkiri, kita betul-betul sangat merindukan sosok seorang syekh mursyid. Kita betul-betul menginginkan keberadaan seorang syekh mursyid. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena kita membutuhkan seorang syekh yang baru, karena ketidakpahaman kita malahan terjebak di jalan-jalan yang menyimpang, di jalan-jalan rohani yang terlarang. Sehingga jalan rohani itu menyimpang dari jalan yang lurus. Tapi ibu sekalian berbahagia. Nah, kemudian, kenapa kita memilih seseorang menjadi syekh mursyid kita? Apa alasan kita memilih seseorang untuk menjadi syekh? Atau kita mengangkatnya sebagai syekh? Apa alasan kita? Oh, karena karomahnya Ustadz. Dia bisa terbang di udara, dia bisa menjawab doa, bisa melipat jarak. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, kemampuan seperti itu juga dimiliki oleh para dukun. Nah, bila demikian, jangan-jangan kita bermursyid kepada dukun. Oh Ustadz, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kita pun harus ingat, Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Oh dia itu Ustadz ahli ibadah Ustadz. Dia puasa bertahun-tahun. Oh tidak tidur bertahun-tahun. Ibadahnya itu luar biasa Ustadz. Dia pun bisa mengetahui rahasia orang lain Ustaz. Dia pun bisa mengendalikan arwah atau ruh orang lain Ustaz. Oh Ustaz, dia bisa membaca pikiran saya Ustaz. Berarti syekh mursyid itu, mursyid Anda itu seorang ilusionis. Nah, di TV kan banyak ya ahli-ahli ilusionis yang bisa membaca pikiran orang lain. Berarti mereka ahli-ahli ilusionis itu bisa juga dong jadi syekh mursyid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu, kesaktian itu, kehebatan itu, sehebat apapun kesaktian itu, semua itu bukanlah menjadi ciri bahwa seseorang itu adalah syekh mursyid. Nah, coba perhatikan ini Bapak Ibu ya. Bahkan bila kita tidak hati-hati, kesaktian itu bisa menjadi alat untuk kesombongan dan keangkuhan. Untuk apa kita punya karomah? Kalau ternyata dengan karomah itu kita menjadi sombong, menjadi angkuh, maka tidak mungkin karomah atau kesaktian itu menjadi ukuran kemursyidان. Karena seorang mursyid pasti tidak akan angkuh, seorang mursyid tidak akan sombong. Justru mengajarkan para murid untuk lembut hatinya, untuk santun, untuk lembut perasaannya, santun budi pekertinya. Nah, tetapi Ustadz, karomah itu kan tanda kewalian itu sendiri. Benar Bapak Ibu sekalian. Tetapi karomah itu merupakan tingkat kewalian yang sangat rendah. Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan, lil waliyyi lahu alfu maqam, awwaluhu babul karamah.
man jawaza minha nalal baqi wa illa fara. Kewalian itu ada 1000 makom. Makom satu itu makom karomah. Siapa yang mampu melewati makom satu atau makom karomah, maka dia akan mendapatkan sisa makom-makom kewalian yang 999 yang tersisa itu. Jadi tidak mungkin seorang wali mursyid di makom satu, di makom karomah. Tapi Ustaz, Tuhan saya Abdul Qadir itu kan banyak karomahnya Ustaz. Oh, berbeda ya Bapak Ibu. Ini kayaknya saya perlu buat penjelasan khusus mengenai ini. Jadi begini ya Bapak Ibu. Ada orang punya karomah karena dia membaca mantra. Misalnya dia membaca amalan Saipi, lalu dia bisa melipat jarak. Karena mengamalkan Saipi angin, dia bisa terbang di udara. Amalan-amalan yang lainnya, sehingga dia bisa tenggelam berjalan di dalam tanah dan lain sebagainya. Nah, jadi dia memiliki kemampuan karomah itu disebabkan oleh bacaan-bacaan mantranya itu, atau karena dia sudah melakukan suatu riadoh tertentu. Nah, inilah yang saya maksud sebagai karomah yang sangat rendah itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berbeda dengan apa yang ditampilkan atau apa yang diperlihatkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Dia tidak demikian. Nah, kalau kita lihat sejarah beliau itu sudah sampai pada pengalaman baqa billah. Nah, kesadarannya memuncak. Frekuensi hatinya memuncak di frekuensi ana. Dia mencapai yang disebut dengan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Jadi beliau itu sama sekali untuk memuncak karomah atau kesaksian tadi itu, beliau sama sekali tidak memerlukan mantra. Baca langsung, tidak perlu. Nah, seperti dalam hadis kursi. Jadi sudah mengalami pengalaman baqa billah. Tangannya tangan Allah, mulutnya mulut Allah. Nah, seperti dalam hadis kursi. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي. Nah, begitu seterusnya. Jadi kata Allah, semakin sering hambaku mendekati aku, beribadah kepadaku, semakin menguatkan kekuatan batinnya, maka pada akhirnya aku jadi tangannya, aku jadi kakinya, aku jadi mulutnya. Jadi seseorang itu berbicara dengan mulut Allah, memegang dengan tangan Allah. Nah, itu nafsu kamilah. Apa nafsu kamilah itu? Irsyad, ikmal, baqa billah, laduni, dan tajalli. Ya, sudah baqa billah, sudah tajalli. Ya, tajalli itu ya dia menjadi Tuhan di bumi atau menjadi manifestasi sifat-sifat Tuhan di bumi. Ngomong A ya jadi A, ngomong B jadi B. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menarik di dalam sebuah manqobah yang dijelaskan oleh di dalam kitab Bahjatul Asrar, di mana banyak para wali ingin memiliki karomah seperti yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuhan saya puasa, mereka puasa. Tuhan saya melek, mereka ikut melek. Tuhan saya jalan ke sana, mereka ikut jalan ke sana. Ziarah ke sana, ikut dia ziarah ke sana. Apapun riadoh yang diamalkan oleh Tuhan saya, mereka berusaha untuk mengikutinya. Karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan saya. Menanggapi hal ini, Tuhan saya pun berkata, apa yang beliau katakan? Banyak orang yang mengikuti aku, riadohku, amalanku, tetapi satu hal yang mereka luput,
aku tidak melakukan satu perbuatan apapun kecuali setelah aku benar-benar mendapatkan izinnya. Nah ini, apa maksud izinnya nih? Nah, beliau sudah mengalami baqa bila, sudah mendapatkan tajallinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang agaknya benar-benar harus kita pahami ya Bapak Ibu. Yakni kita bisa memahami lapisan frekuensi hati kita sendiri agar kita tidak terjebak pada pengertian yang salah mengenai ketinggian atau kualitas spiritual seseorang. Sehingga kita tidak terjebak pada kesalahmengertian atau kesalahpahaman. Wah, si Anu itu pantas jadi seorang syekh. Kita sendiri tidak mengerti apa itu lapisan-lapisan kolbu, apa itu lapisan-lapisan hati. Jadi kita hanya membuat rasionalisasi. Mungkin berangkat dari fanatisme kita kepada orang tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita pertajam ya Bapak Ibu. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menegaskan, al-wajib 'alal insan tahsilu tilkal 'ain 'ala ahli al-basair bi akhri talqin min waliyin mursyidin mukhbarin min 'alamil lahud. Apa yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memberikan isyarat atau mengisyaratkan bahwa seorang syekh mursyid itu dia mendapatkan informasi dari alam lahud, mukhbar min alamil lahud. Ini artinya seorang syekh mursyid itu ruhnya sudah sampai di alam lahud. Karena sudah sampai di alam lahud, maka dia bisa mendapatkan informasi dari alam lahud. Jadi, seorang syekh mursyid adalah seseorang yang sudah sampai ke alam lahud. Maka tentu saja karomah atau kesaktian benar-benar menjadi tidak berharga sama sekali di sini. Kenapa demikian? Karena karomah itu adanya di alam terendah dari 4 lapis alam yang disebut oleh Tuan Syekh. Yaitu ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahud. Karomah itu adanya di alam mulki, alam terendah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menjadi ciri utama seorang syekh mursyid itu adalah alam lahud. Ruhnya sudah sampai ke alam lahud. Ini yang harus betul-betul kita pahami Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah sampai ke alam lahud? Ya kita harus tahu caranya ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah orang lain, kita pun harus sampai ke alam lahud. Nah, karena itu kita pun harus tahu caranya agar kita juga bisa sampai ke alam lahud. Jadi kita dengan mengetahui caranya, kita lalu tidak membuat rasionalisasi. Kita tidak mengira-ngira atau merasa bahwa diri kita telah sampai ke alam lahud karena kebodohan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus membuktikan itu, bahwa kita benar-benar sudah sampai ke alam lahud atau belum. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah duduk diam tawajuh atau tawakkul. Duduk tawajuh mematung. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tonton video saya sebelumnya, yaitu zikir tawajuh untuk kesadaran.
Nah, kita menguatkan kesadaran tawajuh hingga kita mengalami pengalaman baqa' billah. Kesadaran itu memuncak, menetap, dan dalam keadaan terpusat di lapisan frekuensi hati yang disebut ana. Nah, dengan sampai di lapisan frekuensi hati ana, itu sama saja kita sudah sampai di alam lahud. Tapi Ibu sekalian yang berbahagia, pengalaman kesadaran yang memuncak atau pengalaman baqa' billah ini juga pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah, berdasarkan kitab karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu At-Tariqu Ilallah. Tuan Syekh sendiri juga pernah mengalami pengalaman baqa' billah itu selama 3 tahun. Sunan Kalijaga 10 tahun di pinggir sungai. Demikian juga Guru Agung Pengesabah Anom 2 minggu di pojok madrasah. Apa itu baqa' billah? Kesadaran itu memuncak, menetap. Di kesadaran itu sampai pada frekuensi hati terdalam, frekuensi ana. Maka pada saat yang sama, seseorang itu disebut sebagai sampai kepada Allah. Ruhnya menembus alam lahud, nafsunya menjadi nafsu kamilah, orangnya insan kamil. Nah, jadi Bapak Ibu, coba kita duduk diam, tawajuh yang tawakuf, tawajuh yang ajak pancek. Tidak usah lama-lama, 1 minggu saja, ya, tidak usah seperti Pengesabah Anom 2 minggu, 1 minggu saja. Nah, bila mampu, bisa jadi dialah seorang wali mursyid itu. Jadi tawajuh yang tawakuf atau yang ajak pancek ini bisa kita jadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah seseorang itu syekh mursyid benaran atau bukan. Bagi saya sendiri, nah menurut saya sendiri ya, saya belum mendapatkan alat ukur yang sehebat ini. Sehebat duduk diam, tawakuf itu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat video saya, tawajuh untuk kesadaran. Di sana saya telah jelaskan perihal ini. Bapak Ibu sekalian, kadang ya, kita baru riyadhah puluhan tahun, puasa tahunan, melek tahunan ya, dan sebagainya. Sudah merasa pantas untuk menjadi seorang syekh mursyid. Nah, ketika giliran duduk diam tawajuh, belum lagi 1 jam, wah badannya gelisah, kesemutan, gerak sana, gerak sini, goyang sana, goyang sini, garuk sana, garuk sini, menunduk, tawajuh ketiduran. Kesadarannya sangat lemah. Lalu bagaimana dia bisa membimbing ruh orang lain? Badannya sendiri masih susah dikendalikan. Dalam sebuah hadis dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baginda Nabi SAW bersabda, "Abnanuhum fid dunya wa qalbuhum tahtal arsy." Badan mereka di dunia, ruh mereka di arsy. Arsy itu kerajaan lahud. Ini kalau tawajuh 1 jam gelisah, aduh, jangan berharap banyak deh ya, memiliki kemampuan abdanuhum fid dunya wa qalbuhum tahtal arsy. Nah, 1 jam saja sudah gelisah. Bagaimana bisa kita memiliki kesadaran setiap saat? Terlebih seumur hidup, terlebih kita membimbing atau menguatkan kesadaran orang lain. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang menguatkan atau sedang melatih batin kita dengan tawajuh yang lama itu, prinsip yang harus betul-betul kita pahami adalah selama badan kasar kita ini masih susah dikendalikan, maka batin halus kita akan lebih susah lagi kita kendalikan.
Apalagi ini mengendalikan ruh orang lain, Masya Allah. Sangat tidak mungkin ya Bapak Ibu sekalian, sangat tidak mungkin. Tidak mungkin bisa mengendalikan, apalagi membimbing ruh orang lain. Badannya saja dia belum mampu mengendalikannya. Ruhnya masih melekat pada badannya. Abdanuhum fid dunya wa qalbuhum tatal aras. Masih sangat jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Ruhnya belum sampai ruh kursi, masih ruh jismani. Belum ruh kursi, ruh yang sudah di alam lahut. Nah, silakan Bapak Ibu pertajam di video saya Tawajuh untuk Kesadaran. Dan juga video saya yang berjudul Lapisan Frekuensi Hati untuk menguatkan pengertian kita ini. Jadi nanti kalau kita semakin menguatkan kesadaran di dalam latihan tawakuf yang lama itu, maka kesadaran zikir itu akan memuncak dengan sendirinya, menetap dan dalam keadaan terpusat. Maka dia pun sampai ke alam lahur, sampai ke frekuensi hati terdalam, yaitu frekuensi ana. Nah, sampai nafsunya menjadi nafsu kamilah. Kesadaran zikir yang menetap, memuncak tadi itu, istilah lainnya disebut dengan baqa' billah. Nah, pengalaman puncak ini disebut juga seseorang itu sudah sampai kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya orang yang baqa' billah, orang yang memiliki kesadaran puncak, orang yang tawajuhnya menetap ajek pancek, yang tawajuhnya hingga menembus ke lapisan frekuensi hati terdalam, yakni frekuensi ana, sampai ke alam lahut. Nah, mereka inilah yang dimungkinkan mendapatkan tugas irsyad dan ikmal, yang merupakan tugas seorang syekh mursyid. Jadi syekh mursyid itu adalah yang baqa' billah ya, yang nafsunya sudah sempurna, nafsu kamilah. Coba kita lihat apa kandungan nafsu kamilah itu. Ada 5 kata para sahabat Anom: irsyad, ikmal, baqa' billah, laduni, dan tajalli. Irsyad ya irsyad, mursyid. Ikmal, irsyad itu memberikan bimbingan, ikmal itu menyempurnakan ruhani para murid. Ini kan tugas seorang syekh mursyid. Baqa' billah, kesadaran itu menetap. Nah, ini ukurannya standar bahwa seseorang itu mencapai alam lahut. Nah, tadi mukhbar min alamil lahut. Ya, ini baqa' billah. Laduni, apa itu laduni? Kata Tuan Syabul Qadir di dalam tafsir Al-Jilani, seseorang itu mengetahui ma waqa'a wa yaqa'u wa ma sayaqa. Dia mengetahui kejadian yang sudah terjadi, kejadian yang sedang terjadi di kekinian, dan yang akan terjadi di masa depan. Tajalli, dirinya itu sudah jadi tangan Allah, mulutnya punya mulut Allah. Dirinya menjadi manifestasi dari sifat-sifat ketuhanan. Ini kadang ya nafsu kita yang berdasarkan diagram Latifa 7 ya, yang ditulis oleh Guru Agung Pengarsaabah Anom itu. Nah, kadang kita nafsunya baru di tingkat mardiyah, husnul khuluq, baik akhlaknya, tarku masih Allah, tidak pernah berbuat maksiat, al-lutfu bil khalqi, baik lembut kepada semua orang, hamdul malah salah safaan dzunubihim hubbum lahum al-mailu ilaihim. Kadang juga kita belum lagi di nafsu mardiyah itu. Kita belum bisa menyintai semua orang. Kadang kita masih menyimpan ganjalan-ganjalan di hati. Ganjalan-ganjalan di hati itu dalam sabda Nabi, al-itsmu ma haka fis sadrik. Dosa itu adalah yang mengganjal di hati. Nah, kita masih menyimpan banyak ganjalan-ganjalan di hati. Mau ke sana malu, mau ke sini tak berani. Banyak ganjalan-ganjalan di hati. Lalu kita merasa pantas untuk duduk di nafsu kamilah. Lalu kita membuat rasionalisasi, membuat alasan-alasan, mengakal-akali.
agar kita terlihat pantas duduk di tempat itu. Maka apa yang terjadi kemudian? Silsilah tarekat itu pun kemudian menjadi samar dan meragukan, sebagaimana dalam penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di penjelasan tadi yang di awal. Hatta dhafat wa qata'an an katsirin minhum fa baqiya minhum al-murassamuna fi surati syuyukhah bila ma'nan thumma tashabbaba minhum ahlul bidah. Sehingga melemahlah atau terputuslah kebanyakan silsilah tarekat itu. Maka tersisalah setelahnya syekh tarekat dalam gambaran fisiknya saja. Hakikatnya dia bukan seorang syekh. Maka lahirlah dari tarekat yang demikian ahli-ahli bid'ah. Mereka tetap mengamalkan zikir tarekat, mengajarkan zikir tarekat, tetap mengharuskan tanbih, tetap mengharuskan berbuat baik, berakhlak sufistik. Tetapi semuanya itu sebetulnya merupakan refleksi dari bid'ah di tingkat tarekat. Kenapa disebut bid'ah? Ya karena silsilah tarekatnya yang terputus atau melemah tadi itu, Bapak Ibu. Maka janganlah kita terlalu kuat mempertahankan diri, melakukan rasionalisasi, mencari-cari hujah untuk menguatkan eksistensi kita yang sebetulnya tidak memiliki landasan ontologis yang kuat. Kita sudah nyata-nyata bersalah, tetapi kita masih merasionalisasi agar kita tidak terlihat salah. Bahkan kita menangis terseduh-seduh, seakan-akan apa yang kita pertahankan itu adalah kebenaran yang sejati. Tangisan seperti tangisan doa yang dilakukan oleh Sayyid Yasakar. Ya Rabb, bantulah aku ya Rabb, hancurkan Siti Maryam. Menangis dia berdoa. Siapa Siti Maryam? Atau seperti tangisan wanita-wanita korban Badar di kota Mekah. Wah, mereka menangis mengutuk kaum muslimin yang telah memporak-porandakan tali silaturahmi di kalangan mereka. Untuk apa? Melakukan tangisan-tangisan dalam rangka membela sesuatu yang tidak pantas untuk dibela. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usahlah kita melakukan rasionalisasi apapun. Buktikan saja, apakah bisa duduk diam tawakuf? Ya udah, nggak usah lama-lama lah, seperti Guru Agung Pangarsa Abah Anom 2 minggu, seminggu saja, dalam rangka untuk membuktikan apakah kualitas batinnya benar-benar ajak pancek, benar-benar bakok billah. Seperti di dalam hadis tadi, abdanuhum fid dunya wa qalbuhum tatal aras. Badannya di dunia, tapi hatinya, batinnya di aras, di kerajaan lahut. Tapi Ibu sekalian, terlebih lagi ya, bila kita membicarakan hal ini melalui perspektif kaidah sufi, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya syekh, maka setanlah syekhnya, pembimbingnya. Nah, ini lebih mengerikan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kita di sini. Memang di dalam Al-Quran, jalan ibadah itu hanya ada 2. Seperti di dalam surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan wa an ya'buduni hadza shiratum mustaqim. Ada 2 jalan ibadah, satu jalan yang lurus kepada Allah, satu jalan yang menyimpang kepada iblis. Zikirnya memang tetap la ilaha illallah, tetapi sudah ada yang ngedompleng. Nah itu pasukan kiri. Nah inilah yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar. Mereka tetap berzikir la ilaha illallah, tapi karena sudah ada yang ngedompleng itu, buahnya bukan istighfar, buahnya adalah istikbar, kesombongan,
Dan kesombongan ini adalah sifat dari iblis yang dia sering mengatakan ana khairun min, aku lebih baik daripada dia Adam. Nah, tentu saja dalam video ini ya Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu vulgar menjelaskan apa yang dimaksud dari setan menjadi syekh atau pembimbingnya itu. Yang jelas, bila ada orang yang mampu melipat jarak, bisa mengetahui rahasia, bisa menghidupkan orang yang mati, dan lain sebagainya, kita haruslah hati-hati di sini. Bila seorang syekh itu betul-betul pernah mengalami baqa billah, semua itu tadi sangat mudah terjadi. Namun, bila dia belum pernah mengalami baqa billah, maka kemampuannya itu adalah akibat dari khodam amaliyah yang dilakukannya. Dan ini sangat rapuh sekali Bapak Ibu ya, sangat mudah berubah. Ketika khodamnya ditaklukkan oleh pasukan kiri itu, maka khodamnya itu akan beralih kepada kesesatan, seakan karomah dari seorang wali, padahal sebetulnya sudah menjadi alat oleh iblis atau dajjal untuk menyesatkan umat manusia. Maka kita harus berhati-hati di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bila demikian, alangkah lebih baiknya kita bertahan saja dengan sebuah tarekat yang telah nyata cahayanya, ketimbang kita mencari-cari yang baru tetapi cahayanya samar, menyimpang dari jalan yang lurus. Guru Agung Pangarsa Abah Anom, nah itu menasihatkan, yaitu dalam kitab Miftahus Sudur, faman talaba tariqal qawmi bil ghairi imamin arifin billah taha fi awwal qadam fakafa syarafan li tariqihim an-nurani. Siapa yang mencari tarekat tanpa syekh mursyid yang arif billah, dia telah sombong di awal kaki melangkah. Jadi sejak awal pun sudah terdapat indikasi kesombongan itu. Maka bagaimana sebaiknya? Fakafa syarafan li tariqihim an-nurani. Ya sudah, cukuplah bertahan dengan tarekat yang telah jelas-jelas nyata cahaya di dalamnya. Inilah nasihat penutup Guru Agung Pangarsa Abah Anom di akhir kitab beliau Miftahus Sudur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya di penjelasan ini? Saya ingin menyampaikan bahwasanya bila seseorang itu betul-betul seorang syekh mursyid, buktikan itu dengan pengalaman baqa billah. Nah, bagaimana menggapainya? Itu sudah saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya, tawajuh untuk kesadaran. Nah, ini merupakan sebagai alat untuk menguji apakah seseorang itu pantas atau tidak untuk menjadi seorang syekh. Kalau memang dia mengalami baqa billah, ya saya yakin dan percaya bisa jadi beliau itu termasuk salah seorang syekh mursyid yang terpilih itu. Karena memang Pangarsa Abah Anom juga menyebut baqa billah itu dalam nafsu kamilah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga ada hikmahnya ya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, Bapak Ibu silahkan subscribe ya video saya ini. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.